Aku buat foto. Oh, foto. Bahkan di foto. Sandi, Wayasri Andi, Wayasri Lisani, Wakoli Amada. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Yang di rumah, kabarnya? Yang di rumah? Alhamdulillah baik, Ibu. Ya. Yang di rumah ini baru orang yang belum masuk gitu lagi ya. Ya. Ya, baik. Mempelajari tentang Al-Qawaidul Khamsah. Sebelumnya ini sedikit dari yang lalu, masih ingat nggak dari apa yang kemarin? Apa itu syarat? Ya, ada yang berani sekarang? Ya, yang masih ingat nggak? Yang syarat adalah sesuatu yang sebagai aturan ya, kelas dalam yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya gitu. Nah, hukum itu ada berapa unsur kemarin? Apa aja? Mahkum alaihi. Mahkum itu apa? Objek yang harus dilaksanakan oleh siapa? Mahkum alaihi. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hukum syara ya. Sekarang kita akan membahas tentang faidah-faidahnya gitu. Faidah yang mendasari sehingga dapat digunakan dan dapat digunakan untuk mengistinbatkan hukum oleh para ulama. Nah, faidah itu dalam usul fikih dikenal dengan al-qawaidul khamsah. Nah, al-qawaidul jadi tujuan pembelajaran semua dapat memahami nantinya 5 faidah pokok ini. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya. La yakunu la yuzalu bisak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Lalu yang ketiga ada al-masyaqqah tajlibul taisir, yaitu kesulitan menuntut kemudahan. Lalu yang keempat faidah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dicegah. Dan faidah yang kelima al-adatu kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Langsung masuk ke dalam faidah. Segala sesuatu tergantung tujuannya yang menjadi landasan hadis riwayat Bukhari yang segala sesuatu itu tergantung di mana penjelasan dari sini sahnya perbuatan tergantung. Adapun menurut mazhab bahwa hadis riwayat ini termasuk ke dalam sebagai dari ilmu. Lalu Imam Baihaqi menjelaskan perbuatan manusia tidak lepas dari 3 hal, hati, lisan, dan badan. Jadi ketika segala sesuatu telah diniatkan, insya Allah kita telah mendapatkan pahala dan telah kemudian menurut niat berasal dari bagian yaitu hakikat, hukum, satu, tata cara, syarat, dan niat.
Selanjutnya, Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa setiap orang pasti niat dengan apa yang dilakukannya. Wa innama likulli imri'i ma nawa. Nah, niat ini berfungsi membedakan ya mana ibadah dan mana ibadah. Kemudian untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya seperti penyebutan niat dalam sholat zuhur dan asar ya. Sebagaimana anak-anak ketahui, sholat zuhur dan asar itu sama ya pelaksanaannya 4 rakaat dan segala rukun dan syaratnya. Nah, maka dari itu untuk membedakannya itu dengan niat. Karena dalam niat kan usolli fardu zuhri dan usolli fardu asri itu niat yang membedakan ibadah lain, ibadah satu dengan ibadah lainnya. Kemudian di sini menurut Syekh Abu Isa Al-Wahabi dalam penyebutannya itu disebutkan disebutkan untuk bertayammum. Nawaitu tayammum di ibadah salat pada lillahi ta'ala. Jadi ketika tanpa ada maka niat itu tidak sah. Selanjutnya, suatu ibadah ditentukan tanpa niat menentukan tidak disyaratkan secara terperinci. Ada 3 macam. Jadi niat ini tidak ada niat yang tidak bisa disebutkan secara terperinci. Seperti penentuan tempat sholat dan nama makmum. Nah, untuk tempat sholat dan nama makmum tentu saja tidak usah diniatkan dua-duanya itu karena hal itu tidak disyaratkan gitu. Lalu yang kedua, penentuannya disyaratkan maka kesalahan penyebutannya akan merupakan ibadah. Ketika ketika seseorang niat puasa tapi dia malah melakukan sholat, otomatis kan itu salah dan tidak bersih gitu ya. Kenapa orang itu niat puasa tapi yang dilakukannya malah sholat gitu. Lalu yang ketiga, penyebutan perkara yang wajib disebutkan secara umum namun tidak wajib disebutkan secara terperinci gitu. Ketika seseorang sholat dan dia dengan kemudian dia niat makmum sholat disebutkan namanya gitu, misalkan yang jadi itu otomatis kalau dia menyebutkan niatnya maka sholatnya itu batal karena yang jadi imam pada akhirnya itu si Ali gitu. Kemudian terkait penyebutan ada dan kode dalam sholat ada 4. Yang pertama disyaratkan penyebutan ada dan kode. Lalu yang kedua disyaratkan penyebutan niat kode dan tidak penyebutan niat ada. Yang ketiga disyaratkan penyebutan ada apabila memiliki tanggungan sholat kode. Nah, yang ketiga ini ya dapatnya disebut ini contohnya yaitu kalian sholat duhur ya tapi pas sholat asar gitu. Belum sholat duhur mengerjakan sholat asar yang harus dia melunaskan sholat duhur sehingga disebut baru dia melakukan sholat asar. Tetapi ia takut ketika ia dalam waktu sempit sholat asarnya, maka otomatis sholat asar terlebih dahulu baru kodok duhurnya. Ya, jadi waktu masih panjang maka kodok dulu. Ada atau kode secara mutlak. Jadi dalam niat sholat itu tidak usah menyebutkan atau kode sholat. Nah, contohnya itu sholat duha dan sholat tahajud. Yang mana sebagai ya sholat duha dan tahajud itu tidak wajib lalu jika ketinggalan pun tidak usah dikode sholat duha itu. Selanjutnya, dasar hukumnya hadis riwayat Muslim yang pertama ketika salah satu di antara kalian lagu dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 sholatnya, maka buanglah kemudian dan tetapkan saat yang lalu. Kemudian dilanjutkan jika salah satu di antara kalian menemukan suatu perkara
Lalu sanksi atau ragu apakah keluar sesuatu atau tidak, janganlah kalian keluar dari masjid sampai mendengar atau menemukan bau ya. Jadi yang pertama ini ketika kalian ragu sholat berjamaah di masjid gitu ya, atau sholat sendiri gitu ya di rumah. Nah ini rakaat ketiga atau keempat gitu. Nah, maka tetapkanlah rakaat yang paling kecil. Misalkan kalian ragunya di rakaat antara 3 atau 4, maka lanjutkan dari rakaat 3 gitu yang diyakini. Kemudian yang kedua adalah kemudian enak nih di celana tuh asa basah atau apa gitu, tapi ragu gitu ya, misalkan lagi sholat di masjid gitu berjamaah, atau ada kayak keluar suara gitu ya, kerasa sama kalian keluar ke suara gitu, tapi ragu gitu. Nah jangan keluar dari masjid, jangan membatalkan sholatnya gitu. Kalau benar-benar memang nggak ada gitu, kalau benar-benar memang nggak bau, kalau nggak ada bau ya udah lanjutkan aja sholatnya gitu ya, seperti itu. Nah, kaidah al-yaqin bisyak ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada kaidah bakoh karena alamat kana. Keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Yaitu satu sebelumnya tetapi berlaku tentang hukum yang baru. Seperti tadi ya, bagaimana dua hadis tadi, yang pertama yang meyakini dirinya suci atau telah punya hukum, dia ada di sini ragu gitu ya. Tentu apa enggak sih ini tuh batal apa enggak itu teh. Nah, maka ya kembali ke yang awal, keyakinan awal, dia telah wudu, maka dihukumi suci. Yang kedua, orang meyakini hadas ya, lalu ragu apa udah wudu atau belum. Kalau yang pertama yakinnya itu iya hadas, otomatis dia dihukumi hadas. Lalu yang ketiga, ketika di tengah-tengah sholat Jumat kalian tuh ragu itu Jumat atau dia laki-laki misalkan. Nah, karena kalian sudah dalam keadaan posisi melaksanakan sholat Jumat, maka teruskan saja sholat Jumat kalian seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ketika sedang makan sahur, kalian tuh lagi makan ya. Terus tiba-tiba ini udah masuk subuh atau masih. Nah, maka keraguan itu tidak akan mempengaruhinya gitu, karena hukum asalnya itu masih jalan. Ya, dalam kaidah bakoh ala makanan ini ada 2 permasalahan. Pertama dalam sholat Jumat. Misalkan kalian ragu waktu sholat Jumat ini cukup nggak buat melaksanakan 2 rakaat dan 2 khutbah. Kalau misalkan kalian dalam posisi seperti itu, maka laksanakanlah sholat duhur saja gitu, karena ditakutkan sudah mencukupi waktunya. Lalu yang kedua, dalam zakat, awalnya kalian yakin harta yang kalian miliki itu sudah mencapai nisab, tapi kemudian kalian malah ragu apakah kalian itu sudah berkurang atau belum, ada yang tepat atau belum. Nah, maka dari itu harus diulangi lagi menghitung untuk menyempurnakan ukurannya. Sebab ada kemungkinan salah menimbang. Itu ya 2 permasalahan dalam kaidah bakoh ala makanan. Kaidah yang kedua, bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Kaidah ini misalkan seorang saksi dalam pengadilan, dia tidak ketika dalam suatu pengadilan misalkan seseorang saksi, maka satu orang saksi itu tidak bisa menjadi menggantikan atau menjadi pendukung bukti-bukti barang bukti lain. Karena satu orang saksi itu posisinya hanya sebagai kandungan dirinya sendiri gitu, tidak dihitung menjadi yang lainnya. Kaidah yang ketiga adalah kaidah mansaka hal fa'ala sayan la fa'aslu annahu lam yaf'alhu. Orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu atau belum, maka hukum asalnya sungguh ia belum melakukannya. Ketika ia ragu apakah sudah melakukan kunut atau belum, maka ia dianjurkan untuk melakukan sujud santuy. Akan tetapi misalkan kalau kalian di sini, di antara kalian di sini ada yang tidak pernah melakukan kunut atau memang sudah menggunakan kunut dalam salat subuhnya, otomatis tidak melakukan sujud santuy dan tidak usah melakukan kunut, karena hal itu tidak menjadi kebiasaan dalam salat subuh kalian. Kaidah yang keempat, saya karena al-fi'la wasyak al-qalil atau al-kasir al ala al-qalil. Orang yang yakin telah melakukan suatu perbuatan, ragu tentang sedikit banyaknya, maka dihukumi baru melakukan yang sedikit. Ini sama persis ya seperti yang saya hukum dari hadis tadi. Maka ia harus memilih rakaat yang paling kecil.
Enggak. Lalu kaidah yang kelima, al-aslu al-adam, hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain. Misalkan si Rusdi itu berhutang kepada Ahmad, tapi tiba-tiba Rusdi itu bilang kepada Ahmad, aku sudah melunasi hutangku ya. Nah, hal seperti ini tidak dibolehkan ya, tidak disebut sebagai lunas. Karena ini kan otomatis kan seharusnya yang bilang kamu sudah lunas hutang itu adalah siapa? Si Ahmad yang meminjamkan uang seperti itu. Lalu yang keenam, kaidah al-aslu fi kulli hadis takdiru bi aqrab zaman. Hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngirakannya terjadi pada waktu yang paling dekat. Misalkan seseorang melihat sperma di pakaiannya, namun ia tidak ingat bahwa ia telah mimpi bersetubuh, maka otomatis dia wajib mandi besar. Karena ia kan tidak ingat kapan sih ini ada basah ini sperma di celana, maka dia mengulangi lagi sholatnya ketika dalam pelaksanaan sholat. Lalu kaidah yang ketujuh, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadul ad-dalil ala at-tahrim. Asal sesuatu hukumnya adalah mubah, dibolehkan ya oleh Allah. Kecuali memang ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka dihukumi haram. Jadi segala sesuatu yang tidak ada hukumnya, ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam Al-Quran atau sumber hukum lainnya, maka itu menjadi suatu kebolehan bagi manusia. Akan tetapi ketika ada hukumnya haram, baik itu berdasarkan dari Al-Quran atau sumber hukum lainnya, maka hal tersebut pun dihukumi haram. Kaidah yang ketujuh ini, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan hukum asal segala sesuatu yang membahayakan adalah haram. Pendapat Imam Syafi'i ini diperkuat dengan Al-An'am ayat 145. Masuk ke dalam kaidah ke-8, yaitu kaidah al-aslu fil al-abda at-tahrim. Jika haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan kepada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah sisi haram. Contohnya ini tidak diperbolehkannya berijtihad untuk menikahi perempuan di suatu desa, di mana di suatu desa itu jumlah perempuannya terbatas. Sementara dia tidak tahu apakah di antara perempuan yang sedikit itu ada yang mahram atau tidak gitu. Sehingga kan bahaya juga kalau kita tidak tahu apakah ada perempuan mahram di desa tersebut, maka tidak diperbolehkan ia menikah dengan perempuan di desa itu. Lalu yang kelima, yang terakhir, yang ke-9, kaidah al-aslu fi al-kalam al-haqiqah. Hukum asal suatu ucapan adalah hakikatnya. Suatu ucapan adalah hakikatnya, tidak boleh dialihkan ke makna majaznya, kecuali terdapat faktor yang menetapkan ucapan itu harus diarahkan pada majaz dan tidak mungkin diarahkan pada hakikatnya. Contohnya misalkan kalian tuh bersumpah tidak akan membeli suatu barang ya, akan tetapi kalian pada akhirnya menyuruh seseorang untuk membeli barang tersebut. Karena kenapa? Karena kalian sudah bersumpah tidak akan membeli barang itu. Maka kasus tersebut jika keadaan seperti itu tidak dihukumi melanggar sumpah, sebab hakikatnya itu yang melakukan pembelian barang siapa? Orang lain ya, bukan diri kita sendiri. Selanjutnya masuk ke dalam kaidah ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu menuntut kemudahan. Dasar hukumnya dalam Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agamamu suatu kesempitan. Sebagaimana anak-anak ketahui ya bahwa Islam adalah agama yang apa? Yang paling apa? Paling mudah ya. Islam itu tidak menuntut kesulitan. Lalu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jelas ya dalam Al-Baqarah ini bahwa Allah itu dalam Islam menuntut kemudahan bagi umatnya. Kemudian dalam An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.
dan manusia dijadikan bersifat lemah. Masuk ke dalam penjelasannya, di sini kaidah yang ketiga ini ada di dalamnya ada rukhsah. Sebab-sebab rukhsah ada 7 macam. Rukhsah itu apa? Keringanan ya. Keringanan yang pertama dalam berpergian. Menurut Imam Nawawi ada 8 rukhsah, yaitu rukhsah yang hanya berlaku dalam perjalanan jauh, kemudian rukhsah yang tidak berlaku dalam perjalanan jauh. Seperti misalkan dibolehkannya mengqashar sholat dan tidak puasa jika itu perjalanan jauh. Adapun ada sebagian ulama yang berpendapat qashar sholat dan batal dan diperbolehkan tidak puasa itu tergantung dengan ukuran seberapa jauhnya perjalanan itu. Kemudian sebab rukhsah yang kedua ada sakit. Jadi ketika seseorang sedang sakit dan mengharuskan memakan makanan haram, maka hal itu dibolehkan sebagai obat. Lalu ada ikrah atau keterpaksaan. Jika ada seseorang yang sedang dalam ancaman dan jika ia tidak melakukan ancaman itu, maka ia akan bahaya gitu. Nah, berdasarkan kaidah fikih menjaga dia ya hifdzun nafs gitu ya. Maka hal ini diperbolehkan melakukan ancaman tersebut. Misalkan kita dipaksa untuk berbohong untuk menyelamatkan diri kita, nyawa kita, maka hal itu dibolehkan. Namun menurut Imam Ar-Rafi'i dalam ancaman membunuh, ketika kita disuruh membunuh, maka hal itu tidak diperbolehkan sebab itu akan membahayakan nyawa orang lain pula gitu. Itu ya sebab rukhsah yang ketiga, ikrah atau keterpaksaan. Lalu ada nisyan atau lupa. Ketika kita lupa melakukan suatu hal, maka kita bisa terhindar dari dosa. Lalu ketidaktahuan ketika berbicara dalam sholat. Sebelumnya kita memang tidak mengetahui bahwa berbicara dalam sholat itu batal. Maka hal itu maka kita terhindar dari dosa ya, karena memang tidak tahu awalnya bahwa berbicara dalam sholat itu batal ternyata. Tapi kalau kita sudah mengetahui, maka otomatis kita dosa ya, dan harus mengulangi sholatnya karena sudah tahu awalnya. Lalu usrah atau kesulitan terhindar dari najis, seperti kotoran burung di masjid dan debu di jalanan. Di masjid kan suka ada kotoran burung ya banyak, ataupun di jalanan gitu, atau di sekitar kita gitu. Kan debu-debu itu banyak, dan di kelas juga mungkin ada debu yang kotor. Nah, itu tidak bisa dihindari, sulit dihindari. Itu contohnya. Lalu nafsu atau kurang, ini yang ketujuh ya. Semua manusia senang dan mengharapkan kesempurnaan. Namun karena syariat memberikan rukhsah bagi orang yang memiliki kekurangan, maka hal itu diperbolehkan. Seperti diperbolehkan tidak melaksanakan sholat bagi anak laki-laki, ya anak kecil laki-laki. Karena apa? Karena mereka belum mumayyiz gitu, sehingga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, meskipun sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Nah, batasan masyaqqah atau kesulitan. Secara garis besar, batasan kesulitan itu ada dua. Yang pertama, ia bisa lepas dari ibadah atas kesulitan yang ada. Dan yang kedua, ia bisa lepas dari ibadah dengan 3 tingkatan. Yang pertama dulu, ia tidak bisa lepas dari ibadah. Karena apa? Karena kesulitan yang ia hadapi itu, misalkan di sini hanya dinginnya air saat subuh. Kalian kan di sini mungkin ada yang saat bangun tidur itu langsung mandi terus sholat subuh, atau ada mungkin yang bangun tidur itu hanya wudu aja gitu ya, karena nggak mau mandi, dingin. Nah, kesulitan itu tidak bisa digugurkan. Karena apa? Di sini ya, menurut Imam As-Suyuti, kesulitan melakukan wudu karena dingin, maka tidak menyebabkan rukhsah. Seperti itu. Jadi meskipun dingin, kalian harus paksakan ya, sholat subuh, wudu, bangun gitu. Apalagi laki-laki ke masjid ya, kalau subuh tuh baiknya. Nah, yang kedua, masyaqqah atau kesulitan yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Tingkatan yang pertama, masyaqqah yang memberatkan, seperti kekhawatiran, takutnya keselamatan jiwa. Maka dari itu, untuk menjaga keselamatan jauh lebih penting daripada
melakukan ibadah yang mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh. Lalu yang kedua, masyakoh ringan, seperti sakit kepala, pusing gitu ya, pilek, batuk. Nah, hal itu tidak menjadikan dibolehkannya rukhsah. Karena apa? Karena melakukan ibadah itu jauh lebih penting dibandingkan menghindari mafsadah yang ringan. Jadi ini makan dalam hal yang kedua ini makan cuman batuk, pilek gitu ya. Masa sih kalian meninggalkan ibadah? Lalu yang ketiga, masyakoh yang berada di tengah-tengah antara masyakoh berat dan masyakoh ringan. Caranya, masyakoh yang ketiga ini dilihat lebih dekat ke masyakoh yang berat atau lebih dekat ke masyakoh yang ringan. Itu ya, masyakoh ada berapa? Ada dua ya. Masyakoh yang tidak bisa lepas dari ibadah. Contohnya apa? Contohnya apa? Masyakoh yang tidak bisa lepas dari ibadah tadi? Kedinginan ya, pas mau wudu itu tidak menyebabkan rukhsah. Pembahasan yang selanjutnya ada tahfif. Tahfif itu ada 6. Yang pertama, tahfif isqat. Keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban. Jadi bisa gugur kewajiban kalian. Misalkan kewajiban melaksanakan haji. Kan ibadah haji itu kalian juga tahu mungkin ya, kebanyakan jamaahnya itu orang tua yang sudah renta. Ada yang di kursi roda atau bahkan sampai tidak kuatnya ia melaksanakan ibadah haji, ia pun akhirnya membadalkan atau mewakilkan hajinya itu kepada anak-anaknya atau yang biasa melakukan pembadalan haji gitu ya oleh negara ada. Nah, hal itu bisa gugur ya dan termasuk tahfif isqat. Lalu ada tahfif tangkis, keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban. Nah, yang kedua ini hanya mengurangi kewajiban, tidak menggugurkan seluruhnya seperti tahfif isqat yang pertama. Contohnya apa? Contohnya qashar salat bagi musafir. Jadi kan asalnya 4 rakaat, diringankan, dikurangi jadi 2 rakaat. Lalu yang ketiga ada tahfif ibdal, keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah. Mengganti kewajiban ibadah seperti apa? Misalkan wudu diganti dengan apa? Tayamum. Karena misalkan ia tidak boleh terkena air sedang sakit. Lalu kebolehan sholat dalam posisi duduk dan terlentang. Nah, yang ini Islam itu memudahkan ya, sehingga Allah memberikan berbagai cara agar umat muslim itu tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan ibadah. Sholat nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Duduk nggak bisa sambil tidur. Terus nggak bisa kena air, ada tayamum, toharoh ya, pakai debu. Selanjutnya tahfif takdim. Tahfif takdim ini contohnya jamak takdim. Kayak gimana jamak takdim tuh? Sholatnya kayak gimana? Kalau jamak takdim, sholat duhur dulu atau sholat asar dulu? Kalau di antara dua itu? Duhur dulu ya. Lalu jamak takhir. Nah, jamak takhir itu kebalikan. Jadi sholat apa dulu? Asar dulu. Ya, seperti itu. Lalu yang keenam ada tahfif tarkis. Keringanan bersifat mempermudah hukum yang pada awalnya sulit dilaksanakan. Ini tadi sebagaimana rukhsah, macam rukhsah sakit ya. Jadi boleh berobat dengan barang yang haram. Seperti ada kan obat bius itu kan sebenarnya ada yang haram, namun dalam hal pengobatan itu dibolehkan. Nah, rukhsah ini, keringanan ini ada 5 macam ya. Keringanan tersebut bisa menjadi wajib, lalu bisa menjadi sunnah, bisa menjadi khilaf gitu. Lalu bisa menjadi makruh. Jadi rukhsah itu bisa menjadi makruh ya. Ketika misalkan seorang musafir ingin mengqashar sholat, namun hal itu menjadi makruh karena dilihat dari perjalanannya ya, itu dekat. Kan kalian juga bisa mengukur ya, mengira-ngirakan seberapa jauh sih perjalanan yang mana kita bisa melakukan qashar sholat atau hanya jamak saja. Di sini menurut ulama ada bermacam-macam ya untuk ukuran perjalanan itu. Ini ukurannya tuh dinamakan dengan marhalah ya. 3 marhalah itu
ukuran kilometer kalau di sekarang. Lanjut ke kaidah yang keempat. Ad-dararu yujalu, bahaya harus dicegah. Dasar hukumnya adalah la dararu wa la dirara. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Islam melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Kaidah ini pun nanti melahirkan kaidah kebolehan mengembalikan barang hajat yang sudah dibeli. Karena itu merugikan diri. Pembagian kaidahnya adalah ada kaidah ad-darurat tubih al-madurat dan kaidah mau'ubih li ad-darurat yuqaddar bi qadriha. Kondisi dalam kaidah ini menurut Imam Asyuyuti ada dua. Yang pertama, kondisi membolehkan keharaman dengan tingkatan tidak kurang dari keharaman. Misalkan dia boleh memakan bangkai bagi yang terdesak gitu. Di mana kondisi dia akan mati jika tidak memakan bangkai tersebut karena memang tidak ada makanan